luar biasa. Tapi ternyata yang saya pelajari, jaringan tuh manfaatnya sangat luar biasa. Sehingga dengan itu kita mudah menjual. Awak sonang dapat ilmu, kan ya ibu ya? Kadang tak tontu, dawak kan kawan tontu, berbagi. Itulah gunanya jaringan. Ibu dan sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat sekali Ibu, buat ibu-ibu ya. Mungkin barangkali ada yang ingin dipertanyakan karena ini kami menyampaikan informasi, waktunya juga singkat ya Bu ya. Istilahnya barangkali ada ibu-ibu yang ingin mau mempertanyakan tentang mungkin penekanannya tentang masalah inovasi ataupun tentang masalah networking tadi ya. Nah, mungkin oleh karena itu kami beri kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk mempertanyakan kepada Pak Mustafa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deviana Pahraini, bidang usaha, fashion dan kriya. Yang saya tanyakan tentang fashion ini, berapa persen dalam Islam kita mengambil keuntungan suatu produk yang dianjurkan? Makasih. Ya, tentang presentasi fashion Ibu ya. Oke, atau kita kumpulkan dulu? Ya, kumpulkan dulu. Ada lagi, satu lagi Bu, biar gampang tuh mengingatnya nanti. Silakan dari kelompok ibu-ibu Sikado. Ya, silakan. Atau dijawab dulu untuk mencari-cari pertanyaan ataupun ada kira-kira nanti kalau seandainya muncul ide, ada yang mau dipertanyakan, silakan ya Bu ya. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Ibu, nama saya Litra Diantara. Saya juga salah satu dosen di STE Bangkinang, mengajar pemasaran ekonomi makro mikro ya. Jadi kalau pertanyaan dari Ibu tadi, ingat apa kisah dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu punya sahabat Bu, namanya Urwah radhiyallahu an. Jadi Urwah ini diberi uang sama Rasulullah SAW. Katanya, Urwah tolong belikan kambing dengan uang satu dinar. Jadi harapan dari Rasulullah itu dapat 1 dinar itu 1 kambing. Jadi kata Urwah ini ya, dilaksanakan tugas dari Rasulullah, pergi ke pasar. Tapi Urwah ini bukan ke pasar perginya, ke sumber orang yang punya kambing itu ya, ke grosirnya. Jadi pergi ke sana, sebelum orang itu pergi bawa kambingnya ke pasar, dia udah tawar dulu kambingnya. Harganya 1 dinar itu dapat 2 kambing. Ternyata dapat 2 kambing 1 dinar itu. Berarti untungnya berapa persen tuh kira-kira? Berarti kalau dia jual 1 dinar 1 kambing, berarti untungnya 100%, dapat 2 dinar. Terus Urwah ini sahabat Rasulullah SAW pergi ke pasar, jual kambing 1, dapat 1 dinar. Jadi kambingnya 1 dibawa kepada Rasulullah SAW. Terus Rasulullah marah, wah angku banyak untung. Enggak ya, Rasulullah bilang cok jempol sama Urwah, bagus. Uangnya dikasih sama Rasulullah SAW, nanti kambingnya juga dikasih sama Rasulullah SAW, dinikmati bersama. Tapi apa kata Rasulullah SAW, didoakan Urwah ini. Jadi kata para ulama, seandainya Urwah ini jual pasir di padang pasir yang tidak ada gunanya, pasir nih laku ya, karena saking hebatnya Urwah ini menjual. Jadi ibu-ibu jangan dulu untung itu berapapun bisa kita capai, tapi dengan wajar. Orang jual mukena 100.000, kita jual 500.000 ya, nak mungkin laku kan? Tak mungkin itu. Sesuai dengan kewajaran daerah kita berapa apanya. Jadi hebatnya orang dagang itu apa? Ada 2 Bu, hebatnya orang dagang ya. Ambil barang harganya murah ya, di tempatnya murah, terus jualnya di bawah harga orang.
Makanya ambil barang tuh di tempat yang paling murah cari dengan kualitas yang sama. Itulah yang dikatakan sama Pak Mustafa tadi, networking. Jaringan tuh penting. Terus kalau kita punya produk yang bagus, kita hebat. Oh, bukan bentuk kita hebat ya. Kalau kita punya produk bagus tapi tidak bisa menjual, sama juga dengan tidak. Jadi inti dagang ini ya, pandai menjual. Apapun lah dagangan kita, kalau kita punya ilmu pandai menjual, kita insya Allah laku lah. Berapapun kita ambil untung sama orang, orang ridho sama kita, kualitas kita bagus ya. Ini pakai mukena satu ya, keringatnya tampung apa ya, panas. Jadi ini pakai mukena tuh pakai apa ini, sauna. Nah, itu. Jadi kalau pakai mukena tuh rasanya mau sholat aja. Nah, itu kan sholat kan dipesan terus nanti. Jadi boleh kita pesan apa, ambil untung yang besar tapi sesuai dengan kualitas tanpa ada dasar penipuan dan apa namanya itu, kualitas yang jelek tapi kita bilang bagus, ya enggak bisa. Terima kasih, itu aja Pak. Jadi intinya yang wajar Ibu ya. Baik, kita lanjutkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizawati, Mbak, Pak, Bu. Saya berjualan di bidang kuliner dan kria. Yang ingin saya tanyakan ini, sebagian dari pemerintah kita kan punya program adanya pinjaman danakur ya. Yang saya amati dan saya simak tadi dalam ceramah itu kan riba, otomatis hukumnya haram. Nah, kalau kita kaji lagi, KUR itu adalah bantuan dari pemerintah untuk membangkit UKM di daerah kita, khususnya daerah Kampat. Bagaimana itu Pak? Pemerintah dan Islam kan bertolak belakang jadinya. Kalau KUR ada ribanya, sedangkan pemerintah ingin membangkitkan perekonomian masyarakat dengan mengadakan KUR. Bagaimana itu Pak? Rata-rata mungkin ada beberapa dari kami yang melakukan KUR. Sebelum saya terlanjur meminjam KUR Pak, mohon dijelaskan. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini untuk menjaga kita semua ya, dari tingkat kehati-hatian, dari pengaruh riba. Untuk itu silakan Pak Pak Litra dulu memberikan informasi. Jadi saya jawab sedikit nanti apanya, rincian nanti dari Pak Mustafa nanti apanya. Wah, itu memang susah juga. Kita kan usaha yang perlu modal kan? Modal. Jadi saya ini punya usaha kebetulan ya, namanya perbankan syariah. Jadi saya tawarkan modal kepada orang, kepada usaha-usaha menengah ini, UMKM, tapi berbentuk barang. Jadi dia nanti bayar ke saya itu kredit. Jadi saya jual barang ke yang pedagang butuhkan, nanti dibayarnya jadi sistem utang kredit. Jadi jual belinya barang bukan uang. Itu untuk apa ya? Untuk menghindari seperti inilah KUR. Tapi KUR ini murah sekali bunganya. Tidak bisa kita lawan bunga bantuan dari pemerintah. 10 juta nanti kita bayar 10.100.000 cuma. Itu pun jarak waktunya 3 tahun. Itu kan udah apa itu ya? Membantu sekali masyarakat pakai KUR. Tapi haram tetap haram ya kan. Itu haram tetap haram. Jadi kata-kata Pak Mustafa tadi ya, tinggalkan karena Allah, nanti pasti Allah ganti yang lebih baik lagi. Susah Bu, memang susah ya. Makanya networking itu perlu sekali. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang pemodal. Ada orang ini memang tidak bisa usaha, tapi dia ada uang untuk investasi. Dan saya bisa juga investasi. Iya, saya juga di ACC. Kita bisa juga punya usaha, tapi kita belum tentu di ACC sama orang. Ya, kebetulan saya ada showroom itu kan bukan saya yang gerakkan. Saya sebagai investor di situ. Umpamanya 1 juta,
Sudah itu bayu 1.200.000 dan sula per bulan. Per bulan berarti anggap 1.20.000. Ya, umpama. Maka ketika orang ini tidak bisa bayar, datanglah orang itu kepada Abbas. Ini cerita, ini hadis. Ya. Maka waktu itu apa? Abbas memberikan waktu, tenggang waktu, tapi dengan syarat ada dendanya. Ya, jadi dia melakukan dua macam riba di sini. Yang pertama dia menambah dari asal hutangnya. Kemudian kalau terlambat ada denda. Namanya riba jahiliyah namanya. Itu dilarang oleh Nabi SAW karena dia Muslim. Dia yakin dengan agama ini, dia yakin dengan Allah Taala. Dia tinggalkan karena Allah. Tinggalkan karena Allah itu penting, Bu. Dan itu butuh keyakinan yang luar biasa. Luar biasa. Akan sangat bertentangan dengan batin kita terkadang. Tapi kalau kita yakin itu dari Allah, tinggalkan. Pasti Allah bantu. Ya, solusinya bagaimana? Tadi ada cara. Ada cara, Bu. Tidak semua orang pakai yang sukses itu terkadang pakai bunga dari bank, tidak semua. Banyak, makanya fungsi tadi networking itu penting dalam agama kita. Silaturahmi itu diperbanyak. Ya, dengan silaturahmi itu terkadang terbuka rezeki, itulah rahasianya. Itulah rahasianya. Ya, Nabi SAW, Nabi Muhammad itu beliau itu pedagang. Akhirnya bisa menjadi suami dari dia pedagang, yang didagang itu barang milik Khadijah. Ya, berarti dia dapat relasi kan, sampai akhirnya Khadijah menikah. Itu luar biasa, relasi luar biasa. Khadijah itu adalah janda kaya di Mekah waktu itu. Sampai habis harta kekayaannya untuk membiayai dakwah Nabi SAW. Itu pentingnya relasi tadi. Ya, apakah semua orang berhutang butuh usaha itu harus berhutang? Tidak mesti, Bu ya. Apalagi dengan hutang riba. Ya, saya sarankan tinggalkan itu karena Allah. Insya Allah Allah jamin hidup kita. Tenang hidup, Bu. Kalau hutang itu saya udah nyoba, Bu. Saya udah nyoba. Ya, dengan riba saya udah nyoba, dengan tidak riba pun saya nyoba. Jauh lebih enak yang tidak riba. Ya, yang paling enak itu tentu tidak berhutang. Kalau bisa jangan berhutang, Bu. Maka banyak komunitas-komunitas sekarang saya tak tahu bagaimana mereka sangat menyarankan kita jangan tak bisa besar kecil dulu. Kenapa tidak? Apa dia mesti godang je langsung. Ya kan? Dan usaha itu banyak, Bu. Saya sedikit, Bu ya cerita. Mohon maaf. Usaha itu banyak. Saya jual bunga, Bu. Saya bikin bunga, saya laki-laki tapi jualan bunga. Orang bilang kok jual bunga, enggak masalah. Saya bikin bunga itu bunga pingka. Itu 2018 sebelum corona datang. Ya. Saya bikin aja hobi-hobi. Karena saya hobi banyak nyoba. Saya bikin hidroponik, saya bikin bunga, ada namanya vertikultur. Saya belajar otodidak aja lewat internet. Tapi saya ingin membuktikan bahwa usaha itu tak mesti berhutang. Tidak mesti minjam. Modal sedikit aja bisa jalan. Saya bikin bunga beli di online bibitnya, Bu. Ya, paling 50.000 bibitnya, termasuk ongkir segala macam. Saya tanam, beli apanya segala macam, habislah berapa lah paling. Ya, bisa saya dapat omset 5 juta sebulan. 5 juta sebulan, Bu. Itu orang datang saja ke rumah. Saya tidak tahu dari mana. Ya, tentu memakai online tadi ya, Facebook, apa segala macam. Kadang dari mulut ke mulut orang dia beli, bagus itu. Saya di rumah aja. Saya membuktikan bahwa ternyata bikin usaha itu tak mesti berhutang, Bu. Tak mesti. Ya, itu barangkali, Bu ya. Ya, kalau terpaksa pun berhutang, carilah cara yang tadi. Ada Islam menawarkan. Islam itu tak mesti ini haram, semua haram, tidak. Tidak begitu, Bu. Tapi ada solusi. Ada namanya kalau kita butuh usaha, cari pemodalnya bisa. Namanya mudharabah. Kita butuh barang, butuh Honda. Gimana caranya? Saya tidak mau riba, Pak. Gimana caranya? Murabahah namanya, jual beli. Saya butuh Honda. Gimana caranya? Pak, saya belikan untuk Bapak seharga 15 juta. Ini harganya 15 juta. Saya jual sama Bapak 18 juta. Boleh enggak tidak? Boleh. Diansur ya, Pak. Itu namanya jual beli namanya, Bu. Murabahah namanya. Tapi kalau uangnya langsung, ini Pak 15 juta balikkan 18 juta ya. Itu yang riba. Tapi kalau saya belikan barangnya, Pak ya. Hondanya saya beli 15 juta. Nanti saya ambil untung 3 juta di situ. Maka itu namanya jual beli. Ada solusinya dalam Islam, Bu. Islam itu bukan ini haram masuk neraka, enggak seperti itu. Ya, ada solusi. Barangkali itu sekalian. Ya, sedikit tambahan dari saya. Ini sudah pakem bahwa kalau ada yang seperti tadi itu adalah riba. Jadi sudah tidak ada
toleransi. Nah, cara kita berjualan sekarang tanpa modal bisa. Apa tuh Bu? Kita nggak usah buat produk, tetapi kita menjadi reseller. Barang orang kita jualkan, kita dapat keuntungan. Setelah kumpul-kumpul ada modal, baru kita buat produk. Nah, itu satu. Kemudian yang saya katakan tadi, saya tadi lihat wirawiri ada peye, bukan saya minta peye Bu, enggak ya. Cuman yang saya lihat tadi tidak ada logo brandnya tuh tidak ada. Nah, nanti kalau ibu-ibu makan peye itu, kemudian oh enak nih, mana ya, kemana kita pesen ya? Enggak bisa. Ya, jadi branding kata Pak Litra tadi sangat penting. Jadi di situ kontak person, pesan nomor sekian. Ya. Nah, itu wajib ya ibu-ibu. Kemudian pewarnaan. Peye kita warna logonya kuning, ya kuning terus. Jadi kalau orang akan membeli, oh ini peye Ibu Siti. Ini enak nih, warnanya kuning, kelihatan dari jauh. Nah, itu penting ibu-ibu. Ya, ibu-ibu punya komunitas yang kalau istilah populernya adalah networking. Jadi saya minta kepada Ketua IPMI perbanyak terus anggota kita. Disitulah kita bisa bantu. Ya umpama ini mau lebaran, ada yang jual, mau puasa, ada yang jual mukena. Mungkin saat teman sama teman keuntungan tidak terlalu banyak, kita pun merasa nyaman belanjanya. Ini pasti nih tidak ada banyak untung nih. Jadi kita ringan membelinya. Begitu juga kalau ada produk kita, oh misalnya kue kering, kemana lagi kita mau pesan, udah pesan aja sama teman-teman. Jadi networking yang komunitas yang tujuannya adalah silaturahmi yang kata di dalam agama Islam kita, silaturahmi pembuka rezeki. Nah, itu dasarnya ibu-ibu. Ya. Jadi yang penting sekarang semangat. Enggak ada uang kita jual barang orang. Sini saya jualkan, dapat untung sekian. Berapa persen sih? Ada tadi pertanyaan berapa persen itu kewajaran kata Pak Litra. Benar. Ya. Itu kewajaran. Asal ada sepakat saja. Saya jual sekian nih, saya beli nih sekian nih, saya jual sekian, nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa, boleh nggak kurang dikit? Dikit aja ya, soalnya saya kesini kan pakai motor, ada bensinnya segala macam. Nah itu sah. Nah itu yang paling penting. Nah kemudian ibu-ibu kan suka nih PO nih dari rumah, dari dapur langsung bisa jual, nih kan tren sekarang nih. Nah kerjasama sama Gojek, kerjasama sama Grab. Ya kan ada di sini apa saja yang ibu tahu? Kuantar, ya itu bisa. Ya ada maksimal atau yang ada gitu. Jangan menutup diri. Teknologi wajib kita ikuti karena ke depan orang semua akan pakai literasi teknologi. Ya ibu-ibu ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Ingat branding Bu, nomor handphone Bu, ya. Jadi kalau gini-gini bawa walaupun sama teman. Pakai cap, kalau belum bisa Bu, belum bisa branding Bu. Buat cap berapa ya Bu? 80.000. Nah, cap kue snack Ibu Ita, nomor handphone. Selesai Bu. Nah, Ibu bisa juga kami dosen ada salah satu yang pengumpul produk-produk yang ada di seputar Bangkinang. Itu di klinik selera itu salah satu dosen Pak Adi Setiawan namanya. Nah itu dosen STIE juga. Nah bisa titip di situ. Kenapa saya anjurkan di sini? Dia mengambil untungnya juga tidak banyak, paling satu item 1.000, 2.000, wajar lah ya Bu. Namanya punya kita ditaruh gitu. Nah banyak hal yang bisa membuat usaha ibu-ibu bisa tetap bertahan. Kenapa saya bilang Ibu? Kenapa sih nggak doain kami maju? Ya karena sekarang ini pandemik bertahan saja sudah sangat alhamdulillah. Ya itu yang paling penting. Semangat, tingkatkan silaturahmi supaya kita bisa tetap survive atau sukses di pasar dan berpositif pikiran kita. Ingat bahwa kalau kita bilang Bu susah Bu hari ini nggak laku. Kalau kita baru buat ini laku nggak ya, kayaknya susah. Memang nggak laku dia Bu. Tetapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu akan laku, yakin Bu, itu saya sudah buktikan.
Dan yang paling penting ibu-ibu, semua berusaha sudah ridho suami belum? Nah, ridho suami adalah ridho Allah, ya, akan membuka pintu rezeki. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, para Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu juga dan mungkin barangkali dari sini sebagai suatu sebagai suatu pijakan, ya, sebagai tempat untuk melompat bagi ibu-ibu sekalian pengusaha IPMI untuk sebagai gerbangnya membuka cakrawala untuk saling sharing informasi dengan pihak-pihak kita di kampus. Ternyata ya mungkin istilahnya para ibu-ibu sekalian nanti ke depan nanti bisa bisa sharing ataupun berbagi informasi dengan kita semua, ataupun dengan para ibu-ibu sekalian yang tadinya tidak tahu sekarang sudah berbaur bersama, ya, berbagi bersama gitu. Jadi berbicara tentang masalah inovasi tadi memang tidak lepas, ya, dan memang tidak bisa Anda tinggalkan, para ibu-ibu tinggalkan, karena konsumen, untuk menentukan konsumen itu kita kadang-kadang susah untuk menentukan konsumen. Baru kemarin dia cipika-cipiki dengan kita, senyum-senyum, tapi 2 minggu setelah itu dia tidak datang-datang lagi. Ini yang paling susah. Kenapa konsumen seperti itu? Ya, inilah sebagai suatu hal yang harus kita pikirkan, karena ada entah mitos atau apa bahwa pembeli itu adalah raja. Maka seperti apa implementasi pemikiran kita kalau seandainya pembeli itu adalah raja? Otomatis kita harus berpikir, ya, bagaimana cara mengimplementasikan pemikiran kita? Salah satunya adalah dengan inovasi. Apa inovasi itu? Salah satu contoh yang selalu saya berikan informasi kepada mahasiswa-mahasiswa di kampus, kalau Anda ke depan nanti buka usaha, yang paling penting jalan ke sana sini itu perlu. Salah satu contoh, kalau bikin godok tidak laku yang bulat, bikin peta, kan gitu contohnya. Tidak laku peta, bikin segitiga, ya. Tidak laku juga segitiga, mungkin anak-anak suka bikin kayak robot. Itu contoh, Bu, ya. Itu contoh. Namun yang terpenting, salah satu yang menjadi ukuran kita dan titik tolak keberhasilan inovasi ini adalah, ya, mungkin para ibu-ibu tahu dengan produk ikan patin, ya. Produk ikan patin itu salah satu yang paling sukses adalah ikan asap. Padahal inovasi produk ikan patin itu tuh bukan ikan asap saja, namun ikan sale, kan gitu kan. Ikan sale itu sebenarnya istilahnya namanya ikan sale gitu, ya, tapi sebenarnya itu adalah ikan asap. Yang paling terkenal adalah ikan asap patin. Tapi bukan itu saja apa yang dikatakan dengan inovasi. Ternyata ikan patin itu bisa dibuat bakso, kerupuk, nugget, serundeng, abon juga. Ada abonnya ini. Nah, setelah dibikin kerupuk, bagaimana cara kemasannya? Nah, ini dalam network jaringan, ya, jejaring sosial, baik melalui pertemuan-pertemuan maupun melalui informasi dari dari internet. Nah, di situ akan kita tahu. Itu para ibu-ibu sekalian. Jadi tidak bisa dipungkiri, selalu Anda melakukan inovasi dan inovasi. Setiap saat, setiap waktu. Ya, kenapa begitu? Karena tidak bisa dipungkiri hukum ekonomi itu tuh, supply demand itu tuh tidak bisa kita lari dari. Persediaannya banyak, permintaannya sedikit, apa yang terjadi dengan ogoh? Persediaannya sedikit, permintaannya banyak,
dengan harga terkoreksi. Nah, cuman bagaimana mempertahankan harga ini, kan gitu. Otomatis salah satu dengan brand tadi. Ya, makanya langkah-langkah dalam mempertahankan brand itu ya itulah tadi, inovasi dan inovasi. Otomatis informasi dari para ibu-ibu sekalian, pertemuan-pertemuan, bagi-bagi, sharing bersama ya, memang harus mutlak diperlukan gitu. Jangan tinggi waduh kan, ya kan. Kira-kira itu saja informasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat sekali ya. Ke depan nanti ada waktu, ada luang bagi ibu-ibu nanti, khusus untuk para ibu-ibu pengurus IPMI ya. Mungkin sudah ada sudah ada terobosan yang bisa dianggap sebagai challenge-nya ya. Istilahnya ada perubahan terhadap ibu-ibu dalam melakukan terobosan usaha nanti, jadi bisa sharing berbagi lagi dengan waktu dan tempat yang berbeda ya.